Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini khatib mengajak diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Jumatan itu adalah momen yang spesial, momen di mana kita mengecas kembali nilai-nilai iman kita, menambah kualitas iman kita, baik dengan ibadah sholat Jumat itu maupun dengan rangkaian-rangkaian yang menyertainya. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di tanggal 24 Safar, bertepatan dengan 30 Agustus 2024. Yang kita saksikan bersama di lingkungan kita, di sekitar kita, masyarakat bersukacita, bersukaria menyambut hari kemerdekaan, menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada kesempatan ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga bangsa dan negara Indonesia ini. Allah memberkahinya, Allah melindunginya, dan Allah menjauhkannya dari berbagai macam ujian dan cobaan, serta Allah memberikannya petunjuk sehingga kita semuanya mendapatkan limpahan ridhonya kelak yaumil qiyamah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, apa yang terbersit dalam benak kita ketika kita memasuki bulan Safar? Salah satu kepercayaan umum yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, walaupun ini perlu pembuktian baik secara akademis maupun secara ilmiah, namun kepercayaan umum ini turun-temurun sampai kepada kita bahwa bulan Safar itu adalah bulan yang penuh dengan berbagai macam penyakit, penuh dengan berbagai macam ujian, penuh dengan berbagai macam mara bahaya. Namun kalau kita renungkan lebih dalam, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ternyata ujian, cobaan atau apa saja yang dalam persepsi dan pandangan kita itu adalah sesuatu yang tidak mengenakkan, menyedihkan, membuat kita merana, membuat kita nestapa. Sesungguhnya itu tidak memandang bulan, tidak memandang waktu. Di luar bulan Safar pun bisa saja Allah menimpakan sesuatu kepada salah seorang di antara umat hambanya. Bisa saja Allah menimpakan sesuatu, baik itu kebaikan ataupun berupa keburukan, tanpa harus menunggu datangnya bulan Safar. Oleh karena itu jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah,
Kembali ke pertanyaan tadi, apa yang terbersih dalam benak kita ketika kita memasuki bulan Shafar? Adakah satu makna penting yang kita ambil dari momen-momen spesial, momen-momen penting dalam kehidupan kita di bulan Shafar ini, sehingga kita mendapatkan semacam pencerahan, mendapatkan semacam petunjuk untuk kita menjadi lebih baik, untuk kita memperbaiki diri kita dan kualitas kita. Pada kesempatan khutbah Jumat yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan salah satu ulasan terkait dengan bulan Shafar dan apa makna yang kita bisa ambil dari Shafar itu sendiri. Kalau kita membaca di kalender, akan kita dapati penulisan bulan Shafar dalam kalender Arab itu terdiri dari Shad, Fa, dan Ra, yang artinya dalam Al-Quran akan kita dapati pada kisah Bani Israel ketika mereka diperintah oleh Allah untuk menyembelih seekor sapi betina. Maka kemudian surah kedua dalam Al-Quran disebut dengan Al-Baqarah, karena di dalamnya mencantumkan salah satu makna dari bulan kata Shafar itu sendiri, yakni Sofro, yang artinya kuning. Sofro ufaqiun launuha tasurrun nadhirin. Dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan kuning keemasan, tasurrun nadhirin, launuha tasurrun nadhirin. Warnanya itu membuat senang bagi orang yang menyaksikan dan melihatnya. Ini makna yang pertama. Kata Shafar itu juga dalam bahasa Arab itu salah satu turunan maknanya adalah kosong, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan zero. Artinya, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dari dua makna ini, makna kekuning-kuningan ataupun kuning itu sendiri, ataupun makna kosong itu sendiri, yang kita kemudian korelasikan, hubungkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang Allah berikan baik kepada kita di bulan Shafar ini ataupun di luar bulan Shafar, akan kita dapati dua pelajaran penting yang bisa menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan ini. Yang pertama, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, setiap kita itu akan menuju pada titik kuningnya masing-masing, alias menuju pada titik panennya masing-masing. Ada waktunya memang dalam kehidupan kita ini, waktunya dipanen, waktunya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alias kontrak hidup kita itu sudah selesai. Ini salah satu makna yang bisa kita anggap sebagai nilai filosofis yang bisa kita renungkan, tadabburkan dalam kehidupan kita, bahwa semua kita, normalnya manusia itu akan menuju satu titik kuning di mana kita semua akan dipanen oleh Allah. Mau siap atau tidak siap, kita akan menguning. Yang kalau dalam ciri manusianya, rambut kita sudah mulai memutih, badan kita sudah mulai melemah, dan berbagai macam aktivitas yang ketika mudanya kita mampu melakukannya dengan penuh kekuatan badan kita, ketika sampai pada usia panennya itu, maka kemudian kita tidak sehebat dan tidak setangguh ketika kita remaja dahulu. Ini adalah salah satu pelajaran penting yang bisa kita tadabburkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kosong itu sendiri memang dalam kehidupan ini ada kalanya kita memang harus mengosongkan diri kita dari berbagai macam hal selain Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dari sekian banyak yang kita upayakan, yang kita usahakan dalam kehidupan ini, baik itu sifatnya materi, sifatnya popularitas, sifatnya jabatan, tidak ada di antara semua itu yang kemudian abadi, yang relatif semuanya adalah mencemaskan. Ketika seseorang sudah tidak populer, dia menjadi cemas. Ketika seseorang sudah tidak menjabat, dia menjadi cemas. Ketika dia sudah kehilangan isi ATM-nya, kehabisan isi dompetnya, dia juga sudah mulai cemas.
Maka satu-satunya yang bisa memberikan rasa tenang, rasa nyaman, dan rasa pasti itu adalah nilai takwa itu sendiri. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sederhananya takwa itu akan kita dapatkan pada satu ungkapan yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, tapi mungkin karena terlalu seringnya kita menjadi kehilangan makna, atau mungkin kehilangan respek terhadap apa yang seharusnya ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Nilai takwa bisa kita dapatkan dalam sebuah kegiatan atau aktivitas keseharian yang terucap dari lisan kita yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mungkin bagi kita Bismillahirrahmanirrahim ini biasa-biasa saja. Mungkin kita kalau mau makan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau mengendarai sebuah kendaraan, kita akan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau memulai sebuah aktivitas pembelajaran, kita akan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan berbagai macam aktivitas lainnya. Namun jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita korek sedikit apa sebenarnya yang terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim ini. Sebuah hadis yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Hadis ini kira-kira berbunyi begini: kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar fa huwa aqta fa huwa ajzam. Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kemudian perkara itu menjadi abtar, terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ungkapan atau sebuah hadis juga menyatakan bahwa la salata liman lam yaqra bi ummil Quran au kama qol. Tidak sah salat kita jika kita tidak membaca Al-Fatihah, dan inti dari Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sederhana, singkat, padat, namun kalau kita tadabburi Bismillahirrahmanirrahim, akan kita dapati dua pelajaran penting atau dua kesimpulan penting yang kita menjadi semakin kuat dan semakin yakin bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sebuah senjata yang bisa menguatkan kita dalam kehidupan ini, sebuah benteng yang bisa menjadi sandaran kita dalam kehidupan ini, sebuah penguat motivasi yang ketika kita mengalami berbagai macam halangan dan rintangan, maka Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi motivator kita untuk kita selanjutnya menjadi kuat dan tangguh kembali. Dua makna penting dari Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah bahwa ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saat itu kita meyakini bahwa kita tidak bisa melakukan apapun dalam kehidupan ini, kita tidak bisa mengerjakan apapun dalam kehidupan ini kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan nilai-nilai tauhid atau akidah. Mungkin selama ini kita menyangka, mengira bahwa kita mampu mengantarkan sesuap nasi ke mulut kita. Kita mampu mengantarkan badan kita ke kendaraan kita. Kita mampu mengantarkan badan kita ke berbagai macam tempat tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak sadar, keseringan adalah seperti itu. Maka pada kesempatan yang mulia ini, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sesungguhnya merupakan sebuah akidah, kekuatan ruhiyah yang bisa menjadi penenang, penguat ketika kita akan melakukan sesuatu. Maka mulai pada saat ini, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, inilah yang harus dilintaskan dalam benak kita, bahwa ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya kita sedang meminta tolong, meminta perlindungan, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan kedua, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada nilai-nilai akhlakul karimah yang kalau kita bahasakan dalam bahasa keseharian kita,
disebut dengan tahu diri. Bahwa memang kita tidak bisa melakukan apa-apa. Semua ini adalah karunia dari Allah. Dengan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya pada saat itu kita kula nuwun, matur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan melakukan ini. Saya mau melakukan ini ya Allah. Saya minta izin ya Allah mau melakukan ini. Maka jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama bahwa inti dari Al-Quran adalah Al-Fatihah, dan inti dari Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim, dan inti dari Bismillahirrahmanirrahim itu tersimpul dalam huruf ba, huruf pertama pada Bismillahirrahmanirrahim, yang kemudian oleh para ulama dijelaskan apa dahsyatnya huruf ba itu. Huruf ba itu kemudian ditafsirkan oleh para ulama dan sering disampaikan oleh guru-guru kita bahwa ba itu mengandung pengertian bahwa bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakun. Bi sebab aku, kata Allah, ini menunjukkan keagungan Allah, ini menunjukkan kudrahnya Allah. Bi sebab aku, kata Allah, kana ma kana, telah terjadi apa yang telah terjadi. Bi yakunu ma yakun, sebab aku yang akan terjadi itu akan terjadi. Dengan sebab izin Allah, sebab perkenan Allah yang akan terjadi itu akan terjadi. Oleh karena itu jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam kehidupan ini sesungguhnya kita dihadapkan dengan berbagai macam problema yang terkadang kita tidak mampu untuk menyelesaikan berbagai macam problema itu. Kemudian kita membutuhkan amunisi, senjata, di mana Allah menunjukkan senjatanya yang tersimpul dalam doa atau ungkapan yang sering kita lakukan dalam keseharian kita yang tersimpul dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maka jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, melalui khutbah Jumat yang singkat ini, Bismillahirrahmanirrahim ini mari kita jadikan sebuah doa, mari kita menjadikan sebuah etika atau tata krama kita kepada Allah ketika kita akan melakukan berbagai macam pekerjaan, ketika kita akan melakukan berbagai macam aktivitas, baik besar maupun kecil, baik itu terlihat ataupun tidak terlihat. Semoga dengan demikian Allah pun menolong kita, Allah pun berkenan memberikan petunjuknya, maunahnya dan ridhonya kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah pada khutbah kedua ini sama-sama kita bermunajat memohon kepada Allah agar kemudian semua hajat kita, semua problema yang kita hadapi dimudahkan oleh Allah, diberikan solusi terbaiknya oleh Allah, sehingga kita pun terus berterima kasih, memperbanyak syukur kita kepada Allah, dan kita pun nantinya diberikan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allah